Time. It's time. Together we have to take that step. I think the fans show up every time for our team. The team show up and at times have fallen short. In these next 6, 8, 12, 2 years, 4 years, we have to take the next steps for this country and, Saya memang ada sesuatu yang saya dari coach profesional, saya juga melakukan semua profesional. Saya kasih target-target, coach Sintayong deliver, kita coba. Dan kalau kita lihat dari juga perjalanannya, coach Sintayong ini cukup konsisten dengan hasil. Menurut Pak Eri, ya, sebagai ketua PSSI akan dibicarakan dulu di antara BTN, Badan Tim Nasional, dan Dirtek, Direktur Teknik, dalam hal ini Alexander Swiers, dan juga Ketua BTN Pak Sumarji yang juga manajer tim nasional, ya, akan berembuk berbicara soal siapa pelatih, ya, tentunya ada Misi juara Piala AFF dan Piala Asia, John Hertman minta Erick Thohir kembali rekrut Sintayong sebagai asisten Timnas Indonesia. Misi besar Timnas Indonesia untuk menaklukkan kawasan Asia Tenggara dan melangkah lebih jauh di level benua kini memasuki fase yang semakin serius. Setelah resmi menakodai skuad Garuda, John Hertman langsung menyusun peta jalan ambisius dengan target yang jelas, membawa Indonesia meraih gelar Piala AFF dan tampil kompetitif, bahkan menembus fase tertinggi Piala Asia. Untuk mewujudkan ambisi tersebut, Hertman menilai dibutuhkan fondasi yang kuat, bukan hanya dari sisi pemain, tetapi juga dari struktur kepelatihan. Dalam konteks inilah, nama Sintayong kembali mencuat sebagai sosok yang dinilai krusial untuk melengkapi proyek besar Timnas Indonesia. Permintaan Hertman kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar kembali merekrut Sintayong sebagai asisten pelatih bukanlah langkah emosional atau nostalgia semata. Keputusan tersebut dilandasi perhitungan matang mengenai kebutuhan tim nasional dalam menghadapi tantangan berat di dua ajang paling prestisius bagi Indonesia. Piala AFF menuntut dominasi regional, sementara Piala Asia menghadirkan persaingan kelas dunia dengan intensitas dan tekanan jauh lebih tinggi. John Hertman memahami betul bahwa sepak bola internasional modern menuntut kerja kolektif di balik layar. Satu pelatih kepala tidak mungkin mengendalikan seluruh aspek teknis, taktik, dan psikologis secara sendirian. Dibutuhkan tim pelatih yang solid, berpengalaman, dan memiliki pemahaman mendalam tentang karakter pemain serta kultur sepak bola Indonesia. Sintayong, dengan rekam jejak dan pengalaman panjangnya, dianggap sebagai kepingan penting yang hilang. Selama menangani Timnas Indonesia, Sintayong telah membangun fondasi yang tidak kecil. Ia mengenal karakter pemain lokal, memahami dinamika kompetisi Asia Tenggara, serta memiliki pengalaman menghadapi tim-tim kuat Asia. Di bawah arahannya, Timnas Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam hal intensitas permainan, disiplin taktik, dan mental bertanding. Fondasi inilah yang kini ingin dimanfaatkan Hertman untuk melompat ke level berikutnya. Piala AFF menjadi target terdekat yang ingin ditaklukkan. Turnamen ini memiliki makna emosional yang besar bagi publik sepak bola Indonesia. Gelar juara yang selama ini dinantikan belum juga terwujud, meskipun Indonesia kerap tampil sebagai finalis. Hertman melihat bahwa kegagalan demi kegagalan di Piala AFF bukan karena kurangnya talenta, melainkan karena ketidakkonsistenan dan manajemen momen krusial. Disinilah peran Sintayong dianggap penting, terutama dalam menjaga fokus dan stabilitas tim sepanjang turnamen. Sementara itu, Piala Asia menghadirkan tantangan yang jauh lebih kompleks. Timnas Indonesia harus bersaing dengan kekuatan besar seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, dan Arab Saudi. Untuk menghadapi level persaingan tersebut, diperlukan pemahaman mendalam tentang sepak bola Asia, baik dari sisi taktik maupun mentalitas. Sintayong, yang memiliki pengalaman luas di panggung Asia, diyakini mampu memberikan perspektif strategis yang sangat berharga bagi Hertman. Erick Thohir menyambut permintaan Hertman dengan pendekatan rasional dan strategis. Sebagai pimpinan federasi, ia memahami bahwa kesuksesan Timnas Indonesia tidak bisa dibangun secara instan.
Keputusan untuk kembali merekrut Shin Tae-yong sebagai asisten pelatih dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat struktur, bukan sekadar memenuhi ekspektasi publik. Erick Thohir menilai bahwa sinergi antara Hartman dan Shin dapat menciptakan keseimbangan ideal antara pendekatan modern dan pemahaman lokal. Duet Hartman dan Shin Tae-yong diproyeksikan menghadirkan kombinasi unik. Hartman dikenal dengan pendekatan manajerial, motivasional, dan perencanaan jangka panjang, sementara Shin unggul dalam aspek teknis, detail taktik, serta kedisiplinan. Kombinasi ini diharapkan mampu menciptakan tim nasional yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga matang secara mental dan cerdas secara taktik. Dalam konteks internal tim, kehadiran Shin Tae-yong sebagai asisten juga diyakini mampu mempercepat proses adaptasi para pemain terhadap filosofi baru Hartman. Banyak pemain timnas Indonesia yang telah bekerja di bawah arahan Shin sebelumnya, sehingga komunikasi dan pemahaman tidak perlu dibangun dari nol. Hal ini menjadi keuntungan besar mengingat padatnya kalender internasional dan minimnya waktu persiapan. Misi juara Piala AFF dan Piala Asia juga menuntut kedalaman skuad yang memadai. Proses naturalisasi dan pemanggilan pemain keturunan menjadi bagian dari strategi besar ini. Dalam hal ini, Shin Tae-yong dinilai memiliki jaringan dan pengetahuan yang luas terkait potensi pemain diaspora. Perannya sebagai asisten dapat memperkuat proses scouting dan integrasi pemain baru ke dalam tim. Selain aspek teknis, faktor psikologis juga menjadi perhatian utama. Tekanan publik terhadap timnas Indonesia sangat besar, terutama saat tampil di turnamen besar. Shin Tae-yong dikenal sebagai sosok yang tegas dan berani mengambil keputusan sulit, sesuatu yang dibutuhkan untuk menjaga disiplin dan mentalitas juara. Kehadirannya di bangku pelatih diharapkan mampu menambah ketegasan dalam pengambilan keputusan strategis. Langkah ini juga mengirimkan pesan kuat kepada publik dan lawan. Indonesia tidak lagi setengah-setengah dalam membangun tim nasional. Dengan merekrut pelatih kepala berpengalaman internasional dan memperkuatnya dengan asisten berkelas Asia, PSSI menunjukkan keseriusan dalam mengejar prestasi. Pesan ini penting untuk membangun kepercayaan diri tim sekaligus meningkatkan respek dari lawan-lawan di kawasan. Meski demikian, Erick Thohir dan John Hartman menyadari bahwa kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh nama besar di bangku pelatih. Implementasi di lapangan, konsistensi program, serta dukungan penuh dari semua pemangku kepentingan menjadi faktor penentu. Oleh karena itu, proses rekrutmen Shin Tae-yong diposisikan sebagai bagian dari sistem, bukan solusi tunggal. Dalam jangka panjang, duet Hartman dan Shin juga diharapkan mampu mentransfer ilmu kepada pelatih lokal. PSSI menargetkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sepak bola nasional secara menyeluruh. Kehadiran dua pelatih dengan latar belakang dan pengalaman berbeda diyakini dapat menjadi katalis dalam proses pembelajaran dan pengembangan pelatih Indonesia. Menjelang Piala AFF dan Piala Asia, waktu menjadi faktor krusial. Persiapan harus dilakukan secara efisien dan terstruktur. Dengan Shin Tae-yong sebagai asisten, Hartman memiliki mitra strategis yang memahami medan dan dapat langsung bekerja tanpa banyak penyesuaian. Hal ini memberikan keuntungan signifikan dalam perencanaan jangka pendek dan menengah. Pada akhirnya, permintaan